Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Ufairah ingin bercerita mengenai kisah wafat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan duka para sahabat. Pada tahun 10 Hijriah, dalam pelaksanaan Haji Wada, ketika Nabi Muhammad memberikan khutbah, ada satu kalimat yang seperti mengisyaratkan bahwa beliau akan menuju ke pangkuan Sang Ilahi. Wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini, dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Hingga sesudah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Sebelum meninggal, pada 29 Syafar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami sakit kepala dan demam dengan suhu badan yang tinggi. Dengan keadaan yang tidak sehat, beliau tetap menyempatkan diri untuk mengimami sholat berjamaah. Sampai suatu ketika, Nabi Muhammad SAW meminta kepada para istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah untuk hari-hari terakhir dalam hidupnya. Beberapa hari menjelang wafat, Nabi Muhammad SAW merasakan sakit yang semakin parah. Suhu tubuhnya semakin meninggi. Sampai pada waktunya akan tiba, Nabi Muhammad SAW berada di pangkuan Aisyah. Bibir beliau berucap sambil menatap, "Ya Allah, ampuni dan kasihanilah aku. Pertemukanlah aku dengan teman-teman yang kedudukannya tinggi." Kalimat itu diucapkan Nabi Muhammad sebanyak 3 kali. Kemudian, sambil bersandar di bahu Aisyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nyawa Nabi Muhammad SAW. Pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, duka dalam menyelimuti para sahabat dan kaum umat Islam lainnya. Kesedihan yang teramat dalam pun dirasakan oleh Umar bin Khattab, juga Abu Bakar As-Siddiq. Mulanya, Umar tidak bisa menerima bahwa wafatnya Nabi Muhammad SAW, hingga dirinya nyaris mengacungkan pedang dengan mengancam akan membunuh siapapun yang menyebut Nabi Muhammad SAW wafat. Sesungguhnya, Rasulullah SAW tidak akan meninggal sampai dihabiskannya orang-orang munafik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Umar. Seorang pemimpin yang lembut, Abu Bakar As-Siddiq, datang untuk menenangkan pikiran Umar dan mengisyaratkan kepada semua orang yang berada di rumah Nabi Muhammad SAW, "Saudara-saudara sekalian, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah selalu hidup dan tak akan pernah mati," kata Abu Bakar. Abu Bakar pun kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 144 yang artinya, "Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa seorang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur."
Kalimat itulah yang menyadarkan Umar bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Demi Allah, sesungguhnya aku seakan-akan belum pernah mendengar ayat ini. Sampai aku mendengar Abu Bakar membaca ayat ini, sehingga saya lemas. Saya tidak kuat berdiri dengan kedua kaki saya dan jatuh ke tanah. Bilal bin Rabah, seorang muazin pertama pun tak kuasa menahan kesedihan usai ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Hatinya bergetar tatkala melafalkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suasana duka menyelimuti hati mereka yang mengenal dekat Nabi Muhammad SAW. Hati mereka tak sanggup menahan kesedihan atas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.